Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Bapak, saya akan menjawab WA dari Pak Yohanes Barus ya. Saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Pak Yohanes Barus ini di Makassar ya. Dia nanya, Pak Pendeta tolong jelaskan tentang Yohanes 5 ayat 37. Jadi judul kita yaitu saja, Yohanes 5 ayat 37 itu apa maksudnya? Karena banyak orang yang gagal memahami ini. Bapak Ibu Saudara, silakan membaca Yohanes 5 ayat 37 ya. Ada 4 ayat sejenis yang nanti mirip-mirip Yohanes 5 ayat 37 ya. Silakan Anda membacanya. Saya akan menjelaskan bahwa Yohanes 5 ayat 37, Bapa itu tidak pernah memperdengarkan suaranya. Suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Rupa atau wajah atau wujud Bapa itu tidak pernah kamu lihat ya. Tadi saya bilang ada ayat-ayat lain, misalnya Yohanes 14 ayat 9, karena rupanya tidak pernah kamu lihat, maka Yesus ngomong, siapa lihat aku, lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 7 juga, siapa kenal aku, kenal Bapa. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau Anda mau dengar suara Bapa, ya dengarlah suara Yesus. Anda mau lihat rupa Bapa, lihatlah Yesus. Ya, begitu maksudnya ya. Yesus sih memang sering bercerita tentang Bapanya, tapi Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Ntar dulu Pak Pendeta, bagaimana dengan Matius 17 ayat 5 maupun Matius 3 ayat 17? Ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Yesus lagi ada loh Pak, lagi di bumi loh Pak. Ada yang saat dibaptis di Matius 3 ayat 17 maupun saat berubah rupa di dalam Matius 17 ayat 5. Itu kan ada Yesus di situ Pak. Bagaimana itu bukan suara Bapa, kan itu suara dari surga. Maka 2 Petrus 1 ayat 17, ayat 18, ayat 21 yang menjawab. 2 Petrus 1 ayat 17, ayat 18, ayat 21. Itu yang menjawab pertanyaan Anda, bagaimana dengan suara inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Apakah itu suara Bapa di surga? Salah ya. Itu adalah suara Allah Bapa. Ingat, Allah Bapa beda dengan Bapa. Alkitab membedakan ya. Anda yang belum tahu, ini saya ngasih tahu. Allah Bapa di dalam Alkitab beda dengan Bapa. Anda saja yang suka salah kaprah ya toh. Allah Bapa di surga ya. Ya, berdoa kepada Allah Bapa gitu ya. Itu kan Anda yang salah ya. Alkitab membedakan Allah Bapa dengan Bapa. Itu suara dari siapa? Suara dari Allah Bapa. Suara dari siapa? Yang Maha Mulia. Siapakah Allah Bapa? Siapakah yang Maha Mulia? Jawabannya ayat 21, Roh Kudus. Ya. Jadi suara siapakah? Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Suara Roh Kudus. Roh Kudus itu mau jadi 1 miliar bisa. Di surga ada Roh Kudus, di Roh Kudus mirip burung merpati bisa, Roh Kudus dalam diri Yesus bisa. Makanya Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani toh, Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak, dia kan ngomong Allahku, Allahku. Lah iya, yang disebut Allahku, Allahku itu adalah Roh Kudus dalam diri Yesus. Yang mau meninggalkan Yesus kan Roh Kudus, bukan Allah yang Anda artikan Allah Bapa itu. Ya. Roh Kudus yang meninggalkan Yesus, itulah Allah. Apakah Roh Kudus itu Allah? Betul. Berapa ya? Efesus 4 ayat 30 ya. Roh Kudus Allah gitu. Jadi Roh Kudus itu Allah. Jadi Yesus benar kalau ngomong Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang dimaksud Allahku, Allahku, Roh Kudus. Eli Eli lama sabachthani itu. Anda saja yang menafsirkan Allah itu Allah Bapa. Sama persis dengan ini. Yohanes 5 ayat 37, Yohanes 10 ayat 30. Lalu kalau gitu apa Pak ya? Artinya Yohanes 5 ayat 37, suara Bapa tidak pernah terdengar. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 7, siapa
siapa kenal aku kenal Bapa, Yohanes 14 ayat 9. Siapa lihat aku lihat Bapa. Apa maksudnya ya Pak? Maksudnya adalah Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Maksud ayat ini adalah Bapa itu kiasan Yesus. Hanya pendeta domba yang bisa jawab begini. Coba Anda tanya keluar sana pendeta kambing. Dia akan menerangkan muter-muter satu halaman penuh. Gitu. 15 menit nggak selesai. Jelasin suara Bapa tidak pernah terdengar suaranya. Jelasin aku dan Bapa adalah satu. Jelasin siapa kenal aku kenal Bapa. Siapa lihat aku lihat Bapa. 15 menit nggak selesai. Hanya pendeta dari Kristen domba yang dengan tegas bisa mengatakan maksudnya adalah Bapa itu kiasan Yesus. Ada ayat Alkitabnya, Yohanes 16 ayat 25. Tapi kalau orang luar sana kan Kristen kambing jelasinnya pendetanya muter-muter nggak pakai ayat. Tapi kalau Kristen domba jelasinnya padat, singkat, clear. Artinya Bapa itu kiasan Yesus. Wes pasti bener Alkitabiah. Nanti setelah Yesus naik ke surga, selesai itu Bapa kiasan itu. Gitu loh Pak Yohanes Barus di Makassar ya. Pak, memang tidak semua pendeta bisa jelasin seperti ini ya. Ya, terima kasih Bapak sudah nanyanya ke saya, pendeta Hendy Tandianta. Jawabannya benar, dijamin Alkitabiah Pak. Jawaban begini hanya ada dari pendeta Hendy Tandianta. Anda boleh cek, ada ratusan ribu pendeta di Indonesia. Anda tanya coba. Yohanes 5 ayat 37 apa maksudnya? Ini equal Pak ya, satu grup dengan Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 14 ayat 9. Silahkan Bapak tanya ke pendeta-pendeta di luar sana. Jawabannya muter-muter 15 menit, 30 menit nggak selesai. Beda dengan pendeta Hendy Tandianta jawabnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Bapa itu kiasan Yesus. Maka Anda langsung dibuka pikiran. Bener ya, pantesan Bapak tidak bisa bersuara. Kan Bapak kiasannya Yesus. Pantesan ya Yesus bilang, aku dan Bapak adalah satu. Kan Bapak itu kiasan Yesus, kiasanku kata Yesus. Pantesan Yesus bilang, siapa lihat aku lihat Bapak. Siapa kenal aku kenal Bapak. Lawang Bapak itu kiasannya Yesus kok. Itu ayat Alkitab ya. Oke, padat, singkat, dan clear ya Pak Yohanes Barus di Makassar ya. Soal suara yang dari surga itu adalah suara Roh Kudus. Sudah valid, jawabannya ada di 2 Petrus 1 ayat 17, ayat 18, ayat 19. Jadi bukan suara Allah, bahkan suara Bapa ya. Kan kalau Anda tanya ke pendeta di luar sana, mereka akan jawab, oh itu suara Bapa. Ya, suara Allah Bapa sih bener ya, karena Allah Bapa Maha Mulia itu Roh Kudus, tapi mereka nggak paham Allah Bapa itu Roh Kudus. Dikiranya Allah Bapa ya sama Bapa. Alkitab begitu clear membedakan antara Allah Bapa dan Bapa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Pak Yohanes Barus, kalau Anda belum ikut sekolah Alkitab, ikut Pak ya. Hal-hal seperti ini kan Anda harus tahu supaya Anda tidak disesatkan ya, jadi Kristen puluhan tahun ya Pak. Hal-hal seperti ini Bapak harus sadar, Bapak harus menyadari bahwa oh iya ternyata begitu simpel ya. Pendeta Hendy Tan jawabnya begitu simpel. Artinya Bapak itu kiasan Yesus ya. Aduh Pak, aku dengerin pendeta lain jelasinnya muter-muter nggak pakai ayat lah. Iya, makanya ikut sekolah Alkitab Pak ya. Masih tetap dibuka angkatan 14 ya. Ini apa ini nanti Juli adalah angkatan 15. Angkatan 14 masih 1 bulan lagi dibuka. Habis itu angkatan 15 ya. Angkatan 14 sudah hampir 150-an orang lah ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, silahkan yang ikut sekolah Alkitab. Yang mau ikut baptisan, ini kita paling dekat itu di Cikarang ya. Kalau Anda mau ikut baptisan di Bogor boleh ya. Di Bogor tapi di hotel ya. Di hotel antara nanti kita kasih tahu antara tanggal 12 sampai tanggal 15 ya, 12 13. Kalau di Cikarang itu 13 ya. Habis Cikarang mungkin terus ke Bogor ke hotel tapi ya. Begitu yang mau ikut baptisan ya.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, PBS. Haleluya. Amin.